Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan Islam perspektif hadis dari beberapa potongan hadis di mata kuliah Tafsir Tarbawi. Berikut penjelasannya. Simak videonya. Secara etimologi, kata pendidikan adalah bentuk nominal dari akar kata didik kemudian, mendapatkan tambahan awalan pe dan akhiran an yang berarti proses pengajaran, tuntunan, dan pimpinan yang terkait dengan etika dan kecerdasan. Para pakar pendidikan Islam sepakat bahwa titik tekan pendidikan, prioritas yang diberikan kepada anak adalah pendidikan agama dan akhlak. Pentingnya pendidikan telah ditekankan berulang kali dalam Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan nilai pengetahuan pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk kemajuan manusia. Oleh karena itu, kita sedikit mempresentasikan tentang pendidikan menurut beberapa hadis sebagai berikut. Nama saya Fitri Nurfadilah Syafaidah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimashqi haddatsana Ali bin Abbas haddatsana Sa'id bin Umarah akhbarani Al-Harits bin Nu'man sami'tu Anas bin Malik yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya Abbas bin Walid Ad-Dimashqi telah menceritakan kepada kami, Ali bin Ayyas telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Umarah telah menceritakan kepada kami, Haris bin Nu'man memberitahukan kepadaku bahwa aku mendengar Anas bin Malik menceritakan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah pendidikan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, terdapat dalam kitab Al-Adab bab Bir Al-Walid wa Al-Hasan ila Al-Banat dengan nomor hadis 3661. Hadis ini menegaskan pentingnya sebuah pendidikan, khususnya pendidikan bagi seorang anak. Dari redaksi hadis tersebut jelas bahwa hendaknya orang tua memperhatikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Dari makna hadis tersebut lebih jelasnya menerangkan perintah untuk memuliakan anak serta memperbaiki pendidikan bagi mereka. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa yang dimaksud anak di sini bukanlah anak yang dari hubungan biologi saja, akan tetapi anak yang bermakna umum sebagaimana penjelasan dari hadis di atas. Di sini maksud dari anak bukanlah anak yang dari hubungan biologi saja, yaitu bukan hanya anak kandung yang harus dimuliakan, tetapi anak tiri juga, anak angkat juga, bahkan anak-anak yang di jalanan pun harus juga dimuliakan menurut hadis ini. Lalu bagaimana dengan anak-anak di jalanan yang mereka tidak punya orang tua? Lalu siapa yang memuliakan dia? Di sini menurut saya pemerintah harus memenuhi hak-hak mereka. Meskipun mereka anak jalanan, tetapi mereka masih warga negara Indonesia yang harus dipenuhi hak-hak mereka, termasuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di sini alasan kenapa harus memuliakan anak, karena anak adalah perhiasan bagi mereka di dunia dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak nanti di akhirat. Sedangkan memperbaiki pendidikan mereka secara tidak langsung adalah merupakan salah satu wujud tindakan tanggung jawab orang tua sekaligus bentuk pemuliaan terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, anak-anak dididik akan menjadi anak yang soleh-solehah, paham agama, berguna bagi sesamanya. Hadis tersebut dapat dipahami bahwa memuliakan anak dengan memperbaiki pendidikannya merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Pendidikan khususnya dalam bidang keagamaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak menunjukkan sejauh mana ia memuliakan anak-anaknya. Semakin baik kualitas pendidikan yang diberikan orang tua, semakin baik pula ia memuliakan anak-anaknya, dan begitu juga sebaliknya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, untuk menghindari kesalahan dan memahami kandungan hadis yang sebenarnya, perlu menghadirkan hadis-hadis lain yang setema. Hadis Sunan Ibnu Majah ini dapat didukung oleh hadis-hadis yang berhubungan dengan pendidikan bagi anak. Di antaranya, mendidik anak dengan kasih sayang. Menurut hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan tentang contoh perilaku Rasulullah dalam menyayangi anak, ditunjukkan dengan mencium cucunya Hasan. Hadis ini juga memberikan pelajaran untuk selalu bersikap kasih sayang terhadap sesama, sekaligus ancaman bagi siapapun yang tidak melakukannya. Yang kedua, keutamaan mendidik anak. Hadis riwayat Abu Daud menjelaskan betapa penting dan utamanya mendidik anak, hingga Rasulullah SAW mengibaratkan mendidik anak itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sak. Yang ketiga, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa setiap manusia yang terlahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Sedangkan yang menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi, itu semua karena peran dari kedua orang tua yang telah mendidiknya. Dan yang terakhir, anak adalah generasi penerus masa depan. Menurut hadis riwayat Abu Dawud menjelaskan bahwa anak adalah merupakan generasi penerus perjuangan bangsa. Maka dari itu sudah sewajarnya anak dididik agar menjadi generasi yang berakhlak mulia, berpendidikan, dan bermanfaat bagi bangsa dan agamanya. Dari hadis-hadis yang telah saya sebutkan, dapat berfungsi sebagai pendamping dan penjelas hadis Sunan Ibnu Majah dalam kitab Al-Adab bab Bir Al-Walid wa Al-Hasan ila Al-Banat 3661 tentang konsep pendidikan anak. Untuk hadis yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Azizah Nuraini dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam perspektif hadis dari hadis Imam Bukhari nomor 5549 tentang menyayangi manusia dan juga hewan. Baik, berikut adalah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsa Musaddadu haddatsana Ismailu haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Abi Sulaiman Malik bin Khuris qala ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabbatu mutaqarribun fa aqamna indahu ishtina lailah fadhan annas takna ahlana wasa'alana amman tarakna fi ahdina akhbarnahu wa kana raqiban rahiman faqala irji'u ila ahlikum fa'alimuhum amurwahum wa salaka ma ra'aitumuni asalli wa idha khadarat salatu falyu'adzin lakum ahadukum summa liyu'ukkumakum akbarukum, yaitu yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Kilabah dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwaris. Dia berkata, kami datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Lalu beliau mengira kalau kami sedang merindukan keluarga kami. Maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan tersebut. Kami pun memberitahukannya, beliau adalah seseorang yang sangat penyayang dan yang sangat lembut. Beliau bersabda, pulanglah ke rumah, pulanglah ke keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, dan ajari mereka serta perintahkan mereka, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat.
Jika telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua dari kalian hendaklah menjadi imam kalian. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kemudian yang artinya bila mana disangkut pautkan dengan pendidikan, ialah pendidikan pertama sang anak merupakan dari sang keluarga, dari keluarga. Terus kemudian secara rasional, ibadah berupa sholat, puasa maupun yang lainnya berperan mendidik pribadi manusia sehingga kesadaran dan pikirannya terus-menerus berfungsi dalam sebuah pekerjaan. Pada hakikatnya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia apabila tidak ditimbang dengan raja keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut akan berubah menjadi malapetaka bagi yang melakukannya. Lalu maka bisa kita simpulkan bahwa pendidikan keluarga mencakup seluruh aspek dan melibatkan semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, anak-anak, dan saudara. Namun yang lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan kepada orang tua, orang dewasa, kepada anak-anaknya, sesuai dengan penjelasan hadis, yakni ada salah satu hadis dari Abu Dawud, haddatsana Muwammalu bin Hisham ya bani Yashkuri haddasa Ismail dan Sawari Abi Hamzah qala Abu Dawud bahwa Sawaru bin Dawud Abu Hamzah al-Muzani Soyrofi an Amr bin Shu'aib an Abi al-Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalamu muru auladakum bis salati wa huwa abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa huwa abna'u ashri wa fariqu bainakum fi madaji. Yang artinya, berkata Mu'ammal ibni Hisham yakni al-Ushkuri berkata, Ismail dari Abi Hamzah berkata, Abu Dawud dan dia adalah Sawar ibni Dawud Abu Hamzah al-Muzani al-Swayrafi dari Amru ibni Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka antara anak laki-laki dan perempuan dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi di sini bahwa peran keluarga khususnya orang tua sangat berpengaruh besar dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua semua dilihat anak dan itu akan melekat dalam pikiran atau ingatan anak sampai dewasa nanti. Dari itu, bagi orang tua jangan sampai melakukan hal-hal yang kurang patut dicontoh untuk anaknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Mukhyiddin Al-Amin akan menjelaskan tentang hadis yang nomor 3 yang berbunyi, An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu ilmu wa alamun nas, ta'alamul fara'id wa alamun nas, ta'alamu Qur'an wa alamun nas, fa inni imru maqbud wal ilmu yastaqsu wa tadharul fitnatu hatta yakhtalifu isnani fil fara'idati la yajida ahadan yaghsal. Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Dalam kutip lain, supaya bermanfaat bagi orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada orang lain. Dalam hal kata menuntut ilmu kewarisan adalah mempelajari ilmu faraid yang kelak akan mengetahui tentang berbagai bagian ahli waris. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat mengerjakan.
Dalam hadis tersebut ada 3 perintah. 3 perintah belajar, yaitu perintah mempelajari al-ilmu, al-faraid, al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berbentuk syariat dan segala jenisnya. Al-faraid adalah ketentuan-ketentuan baik, ketentuan Islam secara umum maupun ketentuan tentang harta warisan. Mempelajari Al-Quran mencakup menghafalnya. Setelah dipelajari, ajarkan pula kepada orang lain supaya lebih sempurna. Beliau memerintahkan agar sahabat mempelajari ilmu karena beliau sendiri adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Pada suatu saat beliau akan wafat. Dengan adanya orang mempelajari ilmu pengetahuan itu tidak akan hilang. Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan, dalam hadis di atas, setelah dipelajari ia harus diajarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengkhawatirkan bila beliau telah wafat dan orang tidak peduli dengan ilmu pengetahuan, tidak ada lagi orang yang mengerti dengan agama sehingga orang itu kebingungan. Seperti contoh, kita belum mempelajari ilmu bagaimana tata cara sholat, otomatis ketika kita sholat kita akan kebingungan. Seperti halnya berwudu, kalau kita tidak mempelajari bab wudu dalam fikih, kita juga akan kebingungan beberapa syarat-syarat wudu, beberapa urut-urutan berwudu. Ya, seperti itulah. Selain perintah menurut ilmu pengetahuan dalam hadis di atas, ada lagi hadis yang lebih tegas tentang kewajiban menurut ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu hukumnya wajib. Kita belajar tak memandang kecil, tak memandang dewasa, karena kita dituntut untuk belajar, tidak dituntut untuk pintar. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah mengajarkannya kepada Adam dan semua keturunannya dengan ilmu pengetahuan. Manusia dapat melaksanakan tugasnya dengan kehidupan ini, baik tugas khalifah maupun tugas ubudiyah. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim atas orang yang beribadah, ahli ibadah, namun tidak berilmu ialah seperti keutamaanku atas orang yang terendah di antara engkau semua. Selanjutnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, juga para penghuni langit dan bumi, sampai pun semut yang ada di dalam liangnya, bahkan sampai pun ikan di dalam air, sesungguhnya semua itu menyampaikan kerahmatan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada para manusia. Adapun yang selain Allah ialah memohonkan berdoa agar orang-orang yang mengejar kebaikan itu, karena setiap mempunyai ilmu, kalau tidak diamal seperti pohon yang tidak berbuah, ketika di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dari Abu Darda katanya, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh suatu jarak untuk mencari sesuatu ilmu pengetahuan, di situ Allah akan memudahkan untuknya suatu jalan untuk menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat itu sesungguhnya meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, karena ridho sekali
dengan apa yang dilakukan oleh orang itu, sesungguhnya orang alim itu dimohonkan pengampunan untuk oleh semua penghuni langit dan penghuni-penghuni di bumi. Sampai pun ikan-ikan pun yang di dalam air. Keutamaan orang alim atas orang yang beribadah itu adalah seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang yang lain. Sesungguhnya para alim ulama adalah pewarisnya para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Sesungguhnya mereka itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa dapat mengambil ilmu itu, maka ia telah mengambil dengan bagian yang banyak sekali. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, kitab Riyadhus Shalihin. Bab 3. Kesimpulan menegaskan pentingnya sebuah pendidikan, khususnya pendidikan bagi seorang anak. Dari redaksi hadis di atas jelas bahwa hendaknya orang tua memperhatikan pendidikan terhadap anak-anaknya. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksudkan anak di sini bukanlah anak yang dari hubungan biologi saja, akan tetapi anak yang bermakna umum sebagaimana penjelasan dari hadis di atas. Oleh sebab itu, hadis di atas dapat dipahami bahwa memuliakan anak dengan memperbaiki pendidikannya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan khususnya dalam bidang keagamaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak menunjukkan sejauh mana ia memuliakan anaknya. Semakin baik kualitas pendidikan yang diberikan orang tua, semakin baik pula ia memuliakan anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah pendidikan anak, maka menunjukkan semakin rendahnya bentuk pemuliaan anak terhadap anaknya. Yang artinya, bila mana disangkut pautkan dengan pendidikan pertama sang anak ialah dari keluarga. Secara rasional, ibadah berupa sholat, puasa maupun yang lainnya berperan mendidik pribadi manusia sehingga kesadaran dan pikirannya terus-menerus berfungsi dalam semua pekerjaan. Pada hakikatnya, semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia apabila tidak ditimbangi dengan neraca keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut akan berupa menjadi malapetaka bagi yang melakukannya. Maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan keluarga mencakup seluruh aspek, melibatkan semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, dan anak-anak. Namun yang lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan orang tua atau orang dewasa kepada anak-anaknya. Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan dalam hadis di atas, setelah dipelajari ia harus diajarkan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mengkhawatirkan bila beliau telah wafat dan orang-orang tidak peduli dengan ilmu pengetahuan, tidak ada lagi orang yang mengerti dengan agama sehingga orang akan kebingungan. Selain perintah menuntut ilmu pengetahuan dalam hadis di atas, ada lagi hadis yang lebih tegas tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah mengajarkannya kepada Adam dan semua keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan itu manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik tugas khalifah maupun tugas ubudiyah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, menganjurkan dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.